yang dibahas pada episode ini, yaitu Bagian 1, Peran Lembaga P3A yang diharapkan, di menit ke-5. Bagian 2, Kenyataan yang terjadi pada Lembaga P3A, di menit ke-28 detik ke-30. Bagian 3, Analisa dan Pembahasan, menit ke-51 detik ke-20. Pada bagian 1, terdiri dari subtopik, harapan terhadap Lembaga P3A. 1. Sebagai wadah aspirasi, partisipasi, mediasi, hingga penggiat ekonomi. 2. Memiliki legitimasi sehingga tidak bisa diintervensi. 3. Bersinergi dengan sektor lain yang melibatkan petani. Pada bagian 2, terdiri dari subtopik, kenyataan yang terjadi di Lembaga P3A. 1. Sebatas untuk melegitimasi. 2. Legalitas sebatas untuk mendapatkan program. 3. Alih-alih bersinergi, yang terjadi malah saling menegasi. Pada bagian 3, analisa dan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Bincang SDA bersama saya Hamdan Inami. Bincang SDA adalah bincang sumber daya air, mengangkat tema-tema tentang pengelolaan sumber daya air beserta masalah-masalah turunannya. Karena semua sektor, ya hampir semua sektor itu membutuhkan air, dan tentunya air ini prasyarat utama kehidupan. Sehingga ketika kita membahas sumber daya air, maka turunannya akan sangat banyak. Ini adalah season membahas sumber daya air dan pertanian, ya khususnya pangan. Ya baik, Sobat SDA, pada episode ini topik yang akan kita bahas yaitu kemandirian P3A antara harapan dan kenyataan. Ya kita tahu P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air itu bukan hal baru. Kita sudah mengenal irigasi ini sejak zaman kerajaan. Ditemukan juga ya di situs-situs ada peninggalan-peninggalan saluran irigasi. Dan tentunya secara logika kita juga tahu bahwa kemajuan Majapahit ya terutama itu sampai dengan mempersatukan seluruh Nusantara. Tentunya masalah pangan ini sudah selesai ya. Ya nggak mungkin kalau pangan masih kesulitan kemudian bisa ekspansi begitu luasnya ya seluruh Nusantara. Ya armadanya maritimnya itu juga sangat handal. Ya, jadi irigasi, ya, pengelolaan irigasi ini sudah sejak zaman dulu. Dan saya juga baca ya ini awal-awal kerajaan Singosari. Ya, sejak zaman dulu itu yang aktif itu adalah petaninya ya. Jadi dibantu dengan dari pihak kerajaan. Petani bergotong royong dan secara ya mungkin tenaga mereka mengirimkan kerbau, mengirimkan mungkin tentara pasukan untuk membantu, tapi semua pemikiran, inisiatif, ide-ide ini dari petani. Jadi Perkumpulan Petani Pemakai Air itu bukan hal baru ya bagi kita yang agraris. Ya salah satu contoh bisa kita lihat sisa-sisa kerajaan Majapahit itu lari ke Bali ya. Jadi mereka di sana kita lihat di Subak itu sangat maju. Ya itulah kira-kira bahwa warisan leluhur itu Perkumpulan Petani Pemakai Air itu bisa dilihat di Subak itu yang sudah warisan nenek moyang. Itu ya betapa sebuah kearifan lokal yang sangat bagus ya. Itu jadi ketika kita berbicara P3A, harapan kepada P3A yang saat ini sedang dicanangkan ya, itu tidaklah berlebihan menurut saya ya. Jadi pemerintah berharap P3A lebih aktif, lebih proaktif, partisipatif. Itu sebenarnya tidak over ekspektasi, sangat wajar. Karena itu bisa, itu dulu bisa, dan seharusnya di era seperti ini ya semakin maju, teknologi juga semakin maju, manusia juga semakin tahu mencari informasi lebih mudah. Ini seharusnya gampang. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana bias antara harapan dan kenyataan ini. Yang pertama ini adalah harapan terhadap peran lembaga
P3A. Itu diharapkan proaktif ya. Tidak hanya dari pemerintah saja yang punya program. Ya, program itu bisa muncul dari bawah ya, bottom up. Dari mulai kebutuhannya, kemudian setelah pembangunan ya, konstruksi misalnya jaringan irigasi, kemudian pemeliharaan, kehandalannya itu mengharapkan P3A itu lebih proaktif, misalnya penerusan jaringan. Pada awal-awal ya Orde Baru itu karena ambisi dari pemerintah saat itu ya ingin swasembada ya, revolusi hijau, menggenjot seluruh jaringan irigasi ya, konstruksi besar-besaran sampai dengan bantuan-bantuan dari luar ya, utang. Kemudian memang terbukti bahwa swasembada bisa dicapai ya, tapi kemudian memang pondasinya tidak kuat ya. Pondasi swasembada itu karena hanya sepihak ya, pemerintah yang terus memacu ya, karena pondasinya kuat ya dilepas ya tenggelam lagi gitu ya. Pasca pemerintah begitu giatnya itu sempat ingin menurunkan dominasinya terhadap program-program pengairan, yaitu melalui ini, kalau saya melihat ini ada PKPI namanya ya, mungkin bisa dilihat ya, apa PKPI itu kalau nggak salah, pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi ya. Itu sepertinya ya, kalau pemahaman saya itu sempat mau menyerahkan pengelolaan jaringan irigasi itu ke petani ya, melalui wadah P3A. Ya, saya membayangkan, saya pikir ini dulu pemerintah ya, mungkin karena sudah saat itu sudah pede sekali ya, percaya diri bahwa petani itu maju, bisa berinovasi, kemudian ini ditambahi lagi dengan mau diserai pengelolaan jaringan irigasi. Ini karena saya juga mereview kira-kira apakah PKPI itu pemerintah karena sangat percaya dirinya, sangat yakin bahwa petani itu benar-benar siap untuk mendapatkan penyerahan pengelolaan. Ya, ini asetnya kan triliunan ya kalau sekarang, kalau dulu mungkin miliaran. Ya, asetnya jaringan irigasi ini kan besar sekali. Jadi diserahkan ke petani itu berarti kan ada satu asumsi bahwa siap petani itu. Ya, saya membayangkan kalau misalnya diserai, berarti kalau saat ini kita banyak petugas-petugas ya, dinas pengairan, PU, SDA. Ya kalau SDA wacananya masih semua sektor ya. Kalau ini sudah, kalau irigasi ini sudah diserahkan ini. Kalau benar PKPI itu berjalan, tidak ada lagi urusan OP. Nah, di pemerintahan OP ini sudah di petani. Ya, petani butuh apa ya diturunkan. Ya, kantornya sudah di P3A semua petugas-petugas itu. Dengan penyerahan itu saya pikir ya besar juga itu harapan dari pemerintah. Ya, tapi kemudian ketika ini tidak berjalan ya, tidak ada satupun P3A yang diserai ya, serah terima, kuncinya itu ini jaringan ini dikelola, dilepas sudah. Mau usul apa silakan ya, diserai itu bukan terus membiayai sendiri, enggak. Jadi kalau bayangan saya ya, pemahaman saya, semua pengelolaan itu di petani melalui P3A, tapi pembiayaan tetap. Setidaknya ini mengurangi biaya gaji. Biaya gajinya pemerintah ya, petugas, kemudian pejabatnya ini kan ada gajinya, ada fasilitasnya ini. Ya, setidaknya mengurangi itu saya pikir. Ya, jadi tetap pembiayaan dari pemerintah. Tapi kemudian karena tidak berjalan, P3A ini minimal ya diharapkan bisa menjadi wadah aspirasi petani. Episode yang lalu sudah kita bahas bahwa pengelolaan jaringan irigasi itu menuntut partisipasi aktif dari petani ya, melibatkan petani dari mulai perencanaan ya, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, itu adalah peran aktif dari petani.
wadah aspirasi artinya seluruh petani di wadah itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan petani yang lain ya, tanpa pandang bulu, tanpa memandang suku, agama, ras, tanpa memandang luasan lahannya. Ya, teorinya begitu. Ya, prakteknya ya kita tahu kadang-kadang yang luas tanahnya lebih besar ini malah mentang-mentang yang luas tanahnya 3 hektar datang ke kantor UPT atau ke wilayah minta air dan seterusnya, tapi iuran juga nggak pernah bayar. Nah, ini diharapkan P3A ini bisa mengatasi ya masalah-masalah itu. Semuanya duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Yang luas tanahnya, luas sawahnya itu besar ya, ketika kewajiban membayar iuran ya sesuai dengan luasannya atau sesuai dengan yang diterima, air yang diterima, tidak peduli. Nah, itu harapan kepada P3A ini. Kemudian memediasi permasalahan-permasalahan ya, tadi sudah memediasi permasalahan konflik antar petani. Itulah minimal P3A itu diharapkan. Kemudian lembaga itu berjalan kalau ada biaya operasional ya, seperti mobil itu harus ada bensinnya, ada bahan bakarnya. Demikian juga lembaga P3A. Ini diharapkan bisa membuat kesepakatan-kesepakatan ya, namanya juga orang banyak. Masa tidak bisa membuat kesepakatan untuk bagaimana itu berjalan, kemudian semua petani mendapatkan hak yang sama ya, dan menjalankan kewajiban yang sama, tidak dibeda-bedakan. Ini kan cita-cita yang mulia. Dan kemudian harapan yang lebih besar lagi yaitu proaktif terhadap pengelolaan irigasi. Jadi idealnya HIPA itu rutin ya, Juru kan ada tugas untuk melakukan penelusuran ya. Karena dari bangunan utama, dari bendung ya, sampai dengan petak tersier ya, bendung, saluran primer, sekunder, kemudian sampai dengan di pintu sadap tersier plus 50 meter saluran tersier. Ya, mengharapkan P3 itu aktif turut serta melakukan penelusuran ya. Jadi tidak hanya petugas saja yang turun menelusuri jaringan ya, kalau ada kerusakan, ada bolong-bolong, tapi petani itu yang lebih aktif ya. Ya sebenarnya kan ya wajar lah kan ya, orang dilayani itu kan menyambut dan memudahkan urusannya itu. Ya, saya pikir wajar ya tergopoh-gopoh. Ya. Saya pikir wajar ketika petani proaktif, kemudian kalaupun juru nggak bisa ya sudah biar saya aja lah, itu seperti itu ya. Harapannya seperti itu kira-kira. Dewasa ini kan perlu kita ketahui ya, sumber daya manusia di pengairannya itu semakin menipis ya. Juru itu dulu punya beberapa pekarya PPA. Sekarang ini juru ini sudah dihandle sendiri ini. Ya, sakti ini. Ya sekarang kalau tiap triwulan harus keliling penuh ini kan kayaknya ya berat lah ya. Ya kecuali kalau ada jalan raya itu naik sepeda motor. Ini kan harus jalan kaki, bahkan sampai di bukit di pinggir-pinggir hutan, harus melompati ini. Jadi kan ini berat sekali ini ya, kalau dilakukan sendirian oleh juru. Itu harapannya kepada P3A bisa terlibat aktif dalam penelusuran jaringan. Nah, yang lebih lagi yang diharapkan lagi ya, ini harapan yang agak tinggi nih. P3A mampu merintis atau mengembangkan, mengelola lembaga ekonomi. Nah, ya kalau saya kadang-kadang ini kayak berlebihan ini ya. Ya kenapa berlebihan? Ya saya pikir kan mengelola air aja sudah cukup lah ya. Bisa mengelola jaringan irigasi itu sudah bagus ya. Ya dengan mengelola lembaga ekonomi itu sebenarnya sudah peran-peran yang plus. Peran plus dari P3A. Karena apalagi sekarang itu semacam ada dana desa, ada
BUMDes ya. Jadi masyarakat desa itu didorong untuk memiliki badan usaha milik desa, aktif di sana. Ini kan sebenarnya kemudian ada belum lagi aktivitasnya Poktan ya, Gapoktan. Kemudian ya masa P3A mau tidak melihat itu ya. Saya pikir urusan sunnah saja ya. Kalau misalnya sudah ada BUMDes, ada koperasi, ya diharapkan ya itu yang didukung ya, disatukan, fokus pada satu lembaga, semuanya mendukung. Semakin besar skala kan cost-nya kan semakin rendah dan berdampak pada harga jual ya, harga produknya itu bisa lebih murah, bisa ditekan. Ini prinsip-prinsip usaha. Ya kecuali kalau ya, mungkin namanya usaha kadang-kadang ada persaingan. Ya, kemudian ada BUMDes yang ada yang tidak tercover di satu BUMDes itu, kemudian bikin atas nama P3A ya, bisa jadi akan seperti itu ya. Ada peluang-peluang untuk membuat satu usaha tandingan dengan atas nama lembaga yang lain lagi. Peran dari lembaga P3A ini diharapkan ya mulai dari menjadi wadah petani, kemudian sampai dengan peran aktif dalam hal pengelolaan jaringan irigasi, dan sampai dengan bahkan sampai inisiatif untuk merintis mengembangkan lembaga usaha ekonomi. Wah, ini kira-kira begitu. Baik, Sobat SDA, berikutnya apa yang diharapkan dari P3A ini? P3A ini diharapkan mempunyai kekuatan hukum, mempunyai legitimasi yang kuat, baik secara pembentukannya, proses-proses organisasinya, sampai dengan payung hukumnya. Nah, ini legitimasinya diharapkan ini kuat, sehingga tidak ada pihak-pihak lain, kepentingan-kepentingan lain yang turut bermain, yang mengobok-obok, mengotak-atik, terutama dalam hal pengelolaan jaringan irigasi ya, karena diharapkan karena ini mengawal jaringan irigasi ya, masalah air irigasi ini kemudian dipatok, dilindungi dengan hukum dan dilindungi dengan legitimasi. Ya, apa saja itu legitimasinya? Ya, pembentukan kemudian reorganisasinya ini diharapkan adalah yang paling memegang peranan itu rapat anggota. Nah, ini di sini terlihat bahwa ketua HIPA atau P3A itu dipilih secara demokratis oleh anggota. Jadi semua anggota itu punya hak suara. Ya, artinya ketua P3A ini akan mempunyai legitimasi yang kuat. Dan juga pembentukannya. Jadi pembentukan itu ya mulai dari pembentukan ya, tentunya pembentukan berdasarkan aspirasi dari masyarakat, kemudian disaksikan oleh pihak-pihak berwenang. Maka pada hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, di tempat ini disepakati P3A dibentuk. Nah, itu. Jadi pembentukannya berdasarkan aspirasi, kemudian ditulis dalam berita acara, disaksikan oleh pihak-pihak berwenang dan juga saksi-saksi. Sangat legitimate ini. Kemudian tentunya pemilihan pengurus dan juga kablok-kablok, ketua blok itu diharapkan dipilih secara demokratis. Ya, setelah pembentukan baik itu P3A, GP3I, P3A, kemudian menyusun ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Anggaran dasar itu adalah koridor aturan, artinya kedudukan P3A, kemudian anggotanya itu yang bisa jadi anggota siapa saja, pengurus itu siapa saja yang boleh menduduki pengurus, kedudukan struktur organisasi. Nah, ini kan aturan, jadi tidak bisa diotak-atik dengan leluasa. Ini ada di sana anggaran dasar, kemudian anggaran rumah tangga, yaitu kesepakatan-kesepakatan di wilayah yang bersangkutan. Salah satu contoh misalnya penetapan iuran.
Ya, penetapan iuran ini kan bisa diberlakukan berbagai metode. Ya, misalnya yang paling gampang, sawahnya misalnya sawah berapa kena cas berapa, paling gampang. Ya, tapi yang paling gampang itu juga menjadi kurang adil, atau bisa jadi kurang memperhatikan kendala-kendala di lapangan. Ya, contoh misalnya sawahnya 1 hektar tapi yang dapat air cuman setengah hektar. Nah, ini kan tidak adil kalau yang 1 hektar itu dicas ya. Harusnya yang setengah hektar itu yang dicas. Ya, jadi itu kira-kira. Atau musim hujan, pada musim tanam pertama atau musim hujan itu karena airnya air hujan, dianggap irigasi itu tidak berperan. Ya, musim hujan enggak dicas ya. Yang dicas itu musim MK1 dan MK2, musim kering 1, musim kering 2. Ya, padahal kalau kita pikir lagi, yang musim hujan memang lebih banyak peran air hujan. Masalahnya kan biasanya kalau musim hujan kan banjir. Jadi kerjanya irigasi ini bukan mengalirkan air tapi mengendalikan banjir. Ini kerja juga sih. Ya, itu kira-kira. Ya, karena ada yang seperti itu. Musim hujan nggak dicas, panen ya biar aja panen. Ya, memang kadang-kadang musim hujan itu jatuh. Ya, itu pertimbangannya barangkali ya. Harga beras jatuh, ya harga gabah waktu panen raya itu jatuh, dan akhirnya ya sudahlah, kasihan. Sudah tekor ditambah lagi iuran ya. Ya, mungkin itu juga masuk jadi pertimbangan. Ya, kemudian setelah anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu disepakati, disaksikan oleh pihak berwenang. Ya, pihak berwenang itu misalnya kepala desa, perangkat desa, kemudian ada unsur-unsur muspika ya kalau di desa, atau kalau di Kehipa ya muspika ya, camat dan ramil dan kapolsek. Ya, kemudian ADART itu setelah ditandatangani itu disahkan oleh bupati ya. Kenapa disahkan oleh bupati? Karena tentunya ADART itu diharapkan dapat dilaksanakan atau dapat menjadi aturan dalam aktivitas lembaga, supaya itu mempunyai gigi, punya kuku yang tajam ya. Kemudian ada disahkan oleh bupati. Ya, untuk misalnya ada pelanggaran, ada di situ disebutkan tidak boleh mengambil air di luar sadap, yang melanggar kena sanksi. Ya, antara sanksi, kewajiban, iuran dan seterusnya itu untuk menegakkan ya, aturannya itu bisa lebih kuat. Begitu kira-kira. Kemudian lembaga itu setelah dibentuk berdasarkan aspirasi petani, kemudian pengurusnya dipilih secara demokratis, ADART-nya disepakati, kemudian disahkan oleh bupati. Nah, kemudian ini masih tambah lagi nih, pengesahan oleh notaris. Ya, ini ya katanya kalau dengan notaris lembaga ini punya kekuatan hukum ya, karena ini notaris ini kan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi secara kelembagaan hukum itu punya payung hukum. Begitu kira-kira. Bahkan ini sampai pengesahan oleh Kemenkumham. Ya, ini tinggi sekali ini ya. Sampai tingkat nasional ini Kemenkumham. Itu kira-kira ya kalau menurut saya SK Bupati itu sudah paling tinggi. Dan justru kalau tidak ada SK Bupati, tahu-tahu ada notaris, tahu-tahu ada Kumham, Kementerian Hukum dan HAM, itu patut dipertanyakan. Kenapa? Yang paling tahu warganya, petaninya ini kan kepala daerah. Jadi seharusnya menetapkan hukum itu sudah distempel oleh kepala daerah, baru itu dikuatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, karena seringkali ya nanti harapannya, nanti pada kenyataannya nanti ini masih harapan. Oke, Sobat SDA, kemudian harapan berikutnya ke lembaga P3A itu mengenai tentang
pemberdayaan atau pembinaan lah ya, namanya bisa pembinaan atau pemberdayaan, itu bisa berjalan komunikasi yang baik dengan pemerintah. Karena HIPA ini atau P3A itu adalah petani, di samping beliau sebagai pengurus P3A yang mengurusi air juga terlibat juga di kelembagaan Poktan Gapoktan. Ada lagi Pokdakan, kelompok budidaya ikan, kelompok peternak, kelompok petani hutan, kelompok petani perkebunan. Ini komunikasi ini harusnya bisa berjalan dengan satu, ya tidak masalah, nggak harus satu nama ya. Misalnya ya Pokdakannya jalan, P3A-nya jalan, Poktannya jalan, ya tidak masalah. Artinya saling tahu, ya, bukan tidak tahu. Jadi pertanian, PU pengairan, peternakan, perikanan, perkebunan itu bisa bersinergi ya, itu tuh bersinergi. Tidak tutup mata dengan program lain. Ya nanti di kenyataannya. Jadi bisa bersinergi sehingga saling melengkapi ya. Misalnya ini contoh ya, program misalnya peternakan, kemudian dipadu dengan program misalnya tanaman pangan atau hortikultura, di mana limbah-limbahnya hortikultura itu, limbah tanaman lain itu, misalnya limbah tanaman jagung atau kedelai, bisa untuk pakan ternak. Ini kan sinergi ya. Itu kira-kira contoh. Juga dengan pemerintah, misalnya yang mengurusi desa. Ini undang-undang desa ini kan sudah ada. Desa itu digenjot, dipacu untuk lebih berdaya. Nah, desa ini kan biasanya kan umumnya banyak petani ya. Entah petani ternak, petani ikan, petani tambak, petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan. Ya, petani secara umum ini kan biasanya banyak. Nah, ini bisa bersinergi dengan program-program pemerintah desa. Ya, dalam hal ini Dispemasdes, Dinas atau DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di sana ada dana desa yang luar biasa besarnya. Ada DD, ada ADD, ada program-program BUMDes, ada program lumbung pangan. Ya, macam-macam. Nah, ini ya bersinergi lah ya, masa ya ini ya harapannya bersinergi ya, bisa bersinergi. Petani ketika overstock panen raya masuk lumbung desa, nanti di paceklik bisa punya stok pangan di desa. Ya, itu kira-kira harapan dari P3A yang terkait dengan keberadaannya di desa ya, dan juga lembaga-lembaga lain dari sektor lain. Baik, Sobat SDA, ini setelah berharap ya dari sekian itu, kita masuk di apa kenyataannya ya. Kenyataan yang terjadi di lapangan yang sampai dengan saat ini. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa kenyataan yang terjadi ya, ini yang saya sampaikan ini bukan terjadi secara umum gitu, enggak ya. Ini bisa saja ini hanya sebagian kecil yang terburuk dan kejadian yang kondisi yang paling parah lah ya. Harapannya ketika disampaikan kondisi ini kan semuanya potensinya bisa begitu ya. Ya bisa, harapannya begini, tapi bisa saja terjadi keadaan yang parah ya. Ya, dengan kita memahami, oh ternyata dengan perlakuan ini bukannya membaik, tapi bisa saja terjadi seperti itu yang buruk ya. Kenyataan yang pertama itu ketika tadi itu disampaikan bahwa lembaga P3A itu diharapkan menjadi wadah aspirasi, menjadi aspirasi petani, menjadi mediasi untuk kepentingan petani, kemudian partisipasi
Tapi ini yang terjadi bukan seperti itu, tapi ya masih menjadi lembaga yang lagi untuk melegitimasi kepentingan yang lain. Ya, melegitimasi maksudnya tidak hanya untuk kepentingan yang lain, tapi ketika belum berdaya ya, ketika lembaganya belum berdaya, ya beberapa tahapan-tahapan pengelolaan irigasi itu ya dikerjakan biasanya oleh juru ya bapak-bapak dari OPT, Korsda atau pengamat mungkin paham ya, karena P3A-nya tidak berdaya, tidak ada kepedulian, kemudian ya sudah dibuatkan ya usulan RTT, kemudian baku sawah, itu macam-macam itu. Kemudian ya ini Pak teken ya tinggal teken aja nih. Ya tidak apa-apa, jadi setidaknya setelah diteken kan, kalau nanti di kemudian hari ada ada protes-protes kan, ini ada tekennya ini kan. Ya itu kira-kira. Jadi masih hanya sebatas untuk mengesahkan tahapan-tahapan pengelolaan irigasi. Ya kemudian legitimasi yang seharusnya menjadi payung hukum kelembagaan P3A, tapi pada kenyataannya ya yang terjadi ini masih hanya sebatas legalitasnya itu misalnya untuk mendapatkan program ya, jadi ada program bantuan, kemudian wah ini P3A-nya harus harus ada notarisnya, ngurus notaris gitu. Jadi hanya sebatas untuk nah ini yang kadang-kadang yang saya agak kurang sependapat ya, itu ada program itu yang diminta adalah pengesahan notaris sampai dengan Kemenkumham ya. Ya mohon maaf, saya nggak tahu apa pentingnya itu. Justru kalau saya lebih penting ya kepala desa penting, tapi juga kepala daerah itu lebih penting lagi ya. Ya karena kaitannya kan dengan ini baru airnya ya kan, ada usaha tani itu pupuk pestisida, benih, yang lain-lain kan dari program pertanian ya. Ya kalau misalnya dapat air tok kan ya nggak maksimal lah. Ya itu jadi karena yang diminta itu legalitas dari notaris dan Kemenkumham ya. Kemudian P3A itu dibuatkan, nah ini dibuatkan legalitas ya untuk mendapatkan program itu. Nah ini sudah nggak sesuai dengan harapan. Dan bahkan ada yang terjadi ya, P3A yang selama ini bekerja dengan pengairan ya, PU, dengan petugas irigasi di wilayah itu malah ditinggalkan karena kepentingan misalnya dari kepala desa, koneksinya di tingkat atas, kemudian mendapatkan umpan lambung maka ditunjuklah ad hoc untuk mendapatkan program itu, dibuatkan legalitas. Aduh itu sudah ya, setelah mendapatkan program dan mereka kembali seperti semula kembali ke kehidupan semula ya, tenggelam lagi ya, bangun, tangkap program, tidur lagi. Dan yang selama ini bekerja, yang mengatur air yang sebenarnya itu malah nggak dapat apa-apa ya itu yang terjadi ya, faktanya. Ya tidak semuanya ini hanya penyimpangan ya, seperti saya katakan tadi, bahwa kebijakan itu bisa saja terjadi penyimpangan seperti itu ya. Ini mohon ya bisa di review ya, coba ya dikaji.
Kemudian harapan yang ketiga tadi itu, semua sektor itu punya lembaga petani, PU pengairan ya, ada HIPA, P3A, Dinas Pertanian, ada Poktan Gapoktan, perikanan ada Pokdakan, kehutanan ada entah itu apa, masyarakat petani hutan atau apa, dan seterusnya. Ya, kemudian di desa juga ada BUMDes, nggak tahu. Ada kelompok usaha lah dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan harapan ya. Ya kita tahu lah BUMDes itu dibuat seperti apa ya itu. Ada orang kaya di desa bisa untuk mendapatkan program, dibuatlah itu BUMDes dan seperti itulah. Banyak ya, pintar-pintar kalau orang Indonesia ini merekayasa. Ya mudah-mudahan ini tidak benar ya. Saya juga kalau ditanya tunjukkan, saya juga nggak tahu. Hanya selendingan ya karena podcast ini kan bebas-bebas saja, tapi bisa saja terjadi kan itu ya. Ya itu yang terjadi. Jadi secara lintas sektor ya masing-masing berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kaitannya. Ya, antara HIPA ya P3A dengan Poktan Gapoktan juga begitu. Ya jadi kadang-kadang lucu juga, tugas P3A itu sebagai mengawal kebutuhan air ya, yang itu adalah salah satu dari sabta usaha tani. Karena faktor yang lain itu juga masih ada 6. Air memang vital, tapi ada faktor lain yang juga 6 faktor lain yang harus dipenuhi. Selain menjadi legitimasi atau untuk hanya melegalisasi proses-proses tahapan-tahapan RTT, juga untuk melegalisasi kepentingan-kepentingan yang ada di politik desa ya. Di desa ada kepentingan politik yang itu kemudian menggunakan lembaga-lembaga, salah satunya lembaga P3A ini untuk komoditas politik ya, baik politik di desa maupun politik di kabupaten, yang itu adalah menggunakan masyarakat desa yang bersangkutan. Ya, misalnya kepala desa dulu waktu mau naik itu ada tim sukses. Nah kemudian berhasil menduduki jabatan Kades, kemudian mulailah membagi-bagi kue kekuasaan, dan salah satunya itu ketua HIPA atau pengurus, kemudian ada juga Kablok. Ya ini bahkan ya konon kabarnya Kablok itu seringkali masih berpola lama ya, pakai sejenis salam tempel bagi petani yang ingin mendapatkan air. Jadi ketika sudah mulai musim kemarau, air menipis, kemudian ada orang butuh air, kemudian minta Kabloknya untuk kasih air. Nah kemudian ada salam tempelnya. Jadi ya begitulah, masih zaman dulu ya model begitu. Kemudian antara Kablok dengan ya harusnya kan Kablok itu di bawah ketua HIPA ya. Jadi bisa jadi pengurus HIPA-nya ini, pengurus intinya itu legitimate ya, sah, dipilih melalui rapat anggota yang demokratis, berarti kedudukannya kuat. Tapi kemudian kepala desa ini memainkannya di Kablok. Jadi Kabloknya yang direkrut menjadi tangan kanannya kepala desa. Ya, sehingga Kablok itu bukan ke HIPA tapi ke kepala desa. Ya, ini bisa terjadi. Dan ada yang memang terjadi. Ya dulu ya, nggak tahu sekarang. Ya akhirnya bisa terjadi keuangan HIPA ini tidak ada nol, tidak ada saldo yang masuk karena iuran tidak jalan, katanya tidak jalan, tapi Kablok ya dapat lempar-lemparan amplop ya untuk ya ini yang bisa jadi ini ya sangat wajar lah ya kalau ini karena air ini kan tidak bisa ditawar-tawar lagi, jadi apapun dilakukan untuk mendapatkan air. Ini yang perlu sekali dipahami, sehingga kalau tidak diatur, tidak ditertibkan, ya itu akhirnya terjadi seperti itu. Dan bisa jadi ya Kablok ini juga setor ke kepala desa ya. Ya mudah-mudahan sobat SDA yang mendengarkan di sini, baik pengurus HIPA
atau kepala desa dan perangkatnya dan beserta kablok-kabloknya itu bukan yang seperti itu ya. Ya harapannya iuran seberapapun dari anggota HIPA itu masuk ke bendahara dan kemudian ada laporan, ada saldonya, ada laporan keuangannya. Nanti ketika dimintai pertanggungjawaban ya, ada untuk bersih-bersih saluran, ya, konsumsi, ada untuk beli semen, itu ada. Itu yang tadi harapannya itu seperti itu ya. Kemudian berikutnya sinergitas antar sektor dan antar level pemerintahan ya. Ya ini kenyataannya masih belum. Ya jadi faktanya tadi sekilas saya sebutkan di sebelumnya tadi sudah saya sebutkan. Ada kepentingan-kepentingan tertentu ya, ada kepentingan yang bermain dan menggunakan lembaga HIPA ini dimanfaatkan untuk menyalurkan titipan. Ya ini mudah-mudahan tidak benar juga. Jadi modusnya ketika ada sebuah program kemudian diminta untuk melengkapi administrasi ya, HIPA ini berupa legalitas notaris dengan misalnya legalitas Kemenkumham ya, diurus ya sama kepala desa ya, berapa sih ya, 5 juta atau 10 juta, tapi programnya itu ya 200 juta ya. Kemudian diuruslah persyaratan itu ya, tanpa harus tutup mata dengan HIPA yang sudah kerja itu, karena ini namanya kepentingan. Begitu sudah didapatkan ya bisa terjadi satu desa itu ya, yang di Jawa Timur kan satu HIPA tunggal ya, satu desa satu HIPA ya, bisa terjadi ada 2 HIPA dan kedua-duanya ada akta notarisnya. Ya sangat bisa terjadi, kenapa tidak? Notaris kan tidak tahu tentang pengelolaan irigasi ya. Siapa yang datang akan dilegalkan, karena itu tugasnya notaris melegalisasi sebuah perkumpulan. Nah, bentuk-bentuk perkumpulan apa saja, persyaratannya apa, pengurusnya siapa, udah dilegalkan. Tidak tahu peraturan tentang, apalagi ini kan sifatnya lokal ya, setiap wilayah ya. Dalam hal ini Provinsi Jawa Timur itu menggunakan satu HIPA, satu desa satu HIPA. Yang lain mungkin bisa banyak HIPA dengan menggunakan basis tersier ya. Tersier 1 2 3 HIPA ini, tersier 3 4 5 HIPA ini gitu. Ya itu. Akhirnya yang kemudian mendapatkan program HIPA abal-abal, HIPA yang selama ini bekerja tidak tahu menau. Kemudian yang mendapatkan program itu setelah dieksekusi ya kita tahu ya. Pokoknya difoto aja lah itu sebagai laporan, udah dibangun saluran sekian meter, sekian ratus meter. Kemudian difoto sudah bebas ya. Entah nanti itu hanya dalam hitungan 1-2 bulan roboh, itu kan tidak ada urusan ya. Yang penting yang tadi mendapatkan umpan lambung itu sudah masuk pundi-pundi. Ya ini kalau diterus-teruskan ini, aduh ini apa-apaan ini ya. Jadi saya menyesalkan sekali ketentuan-ketentuan itu, praktek-praktek itu, modus-modus yang menggunakan lembaga P3A bukannya mensupport ya, mendukung pengelolaan ya, kinerja pengelolaan jaringan irigasi, itu malah justru merusak. Karena HIPA yang selama ini damai-damai bekerja tanpa
ada imbalan pun bekerja gitu. Begitu ada model-model begitu akhirnya jadi melemah. Ini mohonlah dipahami ya. Semua level pejabat pemimpin dari daerah sampai pusat ini apa yang terjadi kalau dengan kepentingan politik kemudian mengorbankan yang substansi dan kemudian masih mau makan nasi. Ya udahlah, ganti aja dengan singkong gitu ya, jangan makan nasi karena makan nasi ini mahal harganya ini. Kalau model-model begini ya berat ya. Ya itu kira-kira pada level pemerintahan. Sekarang pada sektor ya, pada lintas sektor. Ini pun ya belum lah ya. Pada faktanya, kenyataannya ini contoh ya. Contoh ini pertanian dengan PUSDA. Ada berbagai tingkatan. Baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Contohnya di Jember aja ini. Dari 86.000 sawah beririgasi, itu hanya 33% yang itu kewenangan kabupaten. Jadi lebih banyak kewenangan provinsi dan pusat. Kewajiban dari provinsi dan pusat ya di kewenangannya itu untuk memenuhi seluruh kebutuhan ya OP di IDI ya, di IDI-nya yang kebetulan ada di Jember itu. Ya oke, OP-nya terpenuhi tapi kemudian dari pertanian itu pupuknya dipangkas gitu. Pupuk langka. Ya boleh jadi itu memang secara nasional ya. Subsidinya dipangkas seluruh nasional, kemudian di semua kabupaten ada kelangkaan, ya bisa jadi ya, tapi apakah tidak bisa gitu ya, ada satu ini airnya sudah terpenuhi nih, jadi pupuknya ya mohon dipenuhi gitu, karena ini untuk mendukung produktivitas gitu ya kan, bisa ya, ya seharusnya bisa. Jadi kalau enggak kan rugi ya, OP-nya itu. Jadi kalau usaha tani itu ada namanya Sabta Usaha Tani. 7 hal yang harus diperhatikan sehingga mendapatkan produktivitas yang optimal. Ya bibit bibit unggul, kemudian pengairan ya tadi ya, jadi pengairan itu salah satu pengairan yang sesuai dengan fase-fase pertumbuhan, lahan yang subur ya, pupuk pestisida, kemudian apa lagi ya? Ya itu diantaranya itu ya, intinya hal-hal itu harus dipenuhi untuk mendapatkan produksi yang optimal. Boleh jadi memang air itu vital, tidak ada air tidak bisa tumbuh. Tapi kalau air saja ya tidak maksimal gitu. Airnya sudah di atas sedemikian rupa dengan biaya yang begitu luar biasa. Tapi karena keterlambatan atau faktor lain tidak handal mengakibatkan produktivitasnya itu juga tidak optimal. Ini kan sebuah kerugian. Jadi itu kira-kira ini hanya contoh ya. Contoh bahwa dalam secara lintas sektor itu masih belum sinkron. Ada lagi contoh misalnya ini pertanian di hilir ya, di dekat muara. Saya menemukan ya kalau di NTT dulu itu antara tambak garam dengan petani sawah ya. Ya, jadi dari Kementerian Kelautan itu membuat program tambak garam luas berapa hektar itu ya. Kemudian dari PU membuat program pengembangan layanan jaring irigasi. Dan ya ketika dieksekusi crash di lapangan itu, waduh ini benar-benar ini ya itu dulu ya belum marak data spasial. Kalau sekarang kalau terjadi begitu ya benar-benar jadul banget itu ya. Kita ini ada data spasial yang ada sekian hektar tuh di mana, itu harus ada, kalau enggak kan ya lucu itu. Faktanya begitu. Antara sektor aja ini enggak sinkron. Kalau di Jember ini ya ada potensi, ada petani tambak dengan petani sawah. Petani tambak itu butuh salinitas ya katanya, air laut itu masuk sekian satuannya itu. Kemudian kalau petani sawah itu sedikit pun itu akan merusak ya. Sedikit air masuk yang air laut itu masuk ke sawah itu akan menghancurkan tanaman padi. Kemudian dulu belum ada tambak ya, petani tambak.
dibangun klep. Jadi klep itu kerjanya air yang dibuang ke laut itu ketika air laut pasang tidak akan balik ke muara ya, ke lahan sawah. Nah, tapi kemudian karena ada petani tambak di sana membutuhkan air pasang yang bisa masuk ke tambaknya, itu akhirnya dijebol lah itu beberapa pintu ya, tidak semua. Yang pertama nego-nego itu ada 2 pintu yang boleh dijebol, tapi kemudian nambah lagi di luar kesepakatan, jebol lagi, mungkin kurang ya, dijebol lagi. Ya, ini ada potensi yang tidak sinkron, dan bukannya tidak sinkron, ini malah saling menegasikan, saling meniadakan. Jadi harus ada kebijakan ini, harus kebijakan yang mana yang mau difokuskan, yang A apa B gitu ya. Ini memang harus memilih, atau memang harus ada satu pembagian wilayah, yang mana A, yang mana B. Jadi tidak bisa bersatu, ini tidak bisa, karena kriterianya, persyaratannya itu beda banget. Ini malah dua-duanya bisa tidak optimal ya, sawah tidak optimal, tambak tidak optimal. Seperti SDA, ada beberapa hal yang coba saya analisa. Ya, kenapa ini antara harapan dan kenyataannya ini terjadi bias ya? Ya, hanya contoh-contoh ya, biasnya tidak saya dramatisir. Itu contoh yang unik yang terjadi di beberapa hal. Jadi sebenarnya ini kasuistis, tapi kasuistis ini harus kita pahami karena ya, siapapun ya, mungkin Bapak Ibu pejabat, mungkin perangkat desa, atau penentu kebijakan di sektor sumber daya air, bahwa penyimpangan itu bisa saja tambah banyak terjadi ya ketika tidak diantisipasi. Ya, seperti kalau misalnya ada satu kecelakaan ya, kemudian ternyata itu dipelajari, oh yang menyebabkan ini adalah kendaraan ini ternyata yang tipe ini mounting gitu ya, misalnya ada ketidaksempurnaan. Nah, ini akhirnya kan ditarik semuanya. Nah, ini jadi satu kasus itu kalau misalnya untuk jaga-jaga supaya tidak terjadi lagi, itu dipikir ulang ya, dikaji ulang bagaimana agar kejadian itu tidak terulang, tidak terjadi lagi. Meskipun ini kasuistis ya. Pada dasarnya ya, namanya kita ini negara sedang berkembang, ini harus banyak peraturan ini. Ya memang gimana lagi ya. Ya memang kita yang peraturan yang ada aja disiasati. Jadi terpaksa harus banyak peraturan. Ya misalnya secara logika ini, kalau berhenti di sini akan orang yang akan belok akan nabrak gitu ya. Tapi kalau nggak ada peraturan ya orang tetap berhenti di situ. Waduh jauh mas, kalau parkir di sana jalan kaki. Kan nggak ada rambunya. Nah inilah. Jadi masih logikanya keselamatan itu tidak dikedepankan. Yang dikedepankan ini kalau sudah dilarang nggak boleh, nah itu boleh jadi bisa itu masih boleh jadi, bahkan ada yang masih melanggar gitu. Padahal itu untuk keselamatan. Dilarang berhenti di sini misalnya di tikungan gitu. Misalnya dia mau ada perlu cepet-cepetan ya, tapi itu kan membahayakan ya, baik dia sendiri maupun pengendara lain. Sebagai contoh itu. Jadi memang bias-bias itu perlu dikaji. Yang pertama, yang paling utama adanya bias kenyataan ini karena memang kemandirian petani ini rendah ya. Mungkin asumsi saya itu dulu begitu dimanja dengan program-program revolusi hijau, digenjot terus, kemudian sepertinya ada upaya untuk mengurangi itu ya, baik itu mau subsidi pupuk atau apa. Ini subsidi pupuk aja ini sudah berapa triliun ini ya, habis untuk subsidi pupuk. Dengan misalnya jaringan irigasi ini pun sudah berapa triliun ini. Begitu mau diserahkan, diserahkan tanggung jawab ya nggak mau gitu ya. Jadi ketika orang itu tiap hari dibantu, begitu bantuannya berhenti itu mencah-mencah gitu. Ya itu kemandiriannya itu akhirnya begitu. Ya memang kalau ingin bertumbuh yang secara pondasi kuat ya memang
Saya pikir tidak pas kalau misalnya dibantu yang melampaui batas ya. Jadi harus ada skema, misalnya insentif disinsentif, apa misalnya berprestasi dikasih insentif, yang seperti itu mungkin masih bisa. Tapi kalau ada program yang itu berlimpah ruah, ditebar dengan bahkan anggarannya itu ya berlimpah ruah, nah, ini nggak baik ini ya untuk kemandirian. Jadi hasilnya seperti ini ya, ketika ada PKPI mau diserah tanggung jawab, setelah ini DI ini kamu atur gimana caranya. Kalau butuh apa bilang, kita akan datangkan bantuan, baik teknisi maupun peralatan maupun bahan, yang penting ini aturan gitu. Ternyata nggak bisa. Belum ada ini HIPA atau P3A yang menghandle satu daerah irigasi, bukan menghandle mengakuisisi, bukan, tapi mengelola ya. Mengelola aja, dananya ya tetap kan gampang, enak ya itu ya. Udah dikasih dikasih peralatan masak. Ada kompor, ada panci, wajan. Kemudian udah, kamu pengen apa aja tinggal bilang, mau bahan apa saya kirim. Mau koki misalnya untuk ngajari masak, itu bisa dikirim juga. Ya nggak mau, tetap mau yang matang tinggal makan ini. Karena dulunya gitu. Enak-enaknya ya enak makan, itu tinggal makan, nggak ribet gitu. Nah itu kira-kira. Jadi bagaimana nanti itu caranya ini mandirikan ini, coba ya kita nanti pikirkan lah. Berikutnya ya memang petani bertani itu seolah-olah memang tidak punya pilihan. Karena memang punyanya itu adalah lahan yang sepeta itu, ya yang petani gurem ya. Ya mending kalau ada sepeta sawah, ada yang nggak punya, kemudian bisanya buruh tani, ya itu dijalani. Tapi kemudian ya wanti-wanti pada anaknya, disekolahkan tinggi, jangan sampai jadi petani seperti bapaknya. Nah akhirnya ada keterputusan generasi. Jadi bapaknya pendidikannya memang pas-pasan, anaknya yang sekolah tinggi dilepas, tidak untuk memperkuat. Yang terjadi adalah di pelaku pertanian ya, umumnya laki-laki, umumnya mayoritas ya, itu SDM-nya rendah. Ya ini akhirnya menjadi bulan-bulanan ini para orang-orang pintar ini ya, orang-orang yang biasanya orang punya akal itu suka ngakali ya. Kalau nggak ada akhlaknya ya ngakali. Orang pintar ya minteri ya, itu ya kira-kira begitu. Akhirnya berkainnya rendah. Dan kemudian dukungan pemerintah juga saya pikir belum maksimal ya. Jadi ketika panen raya harga jatuh. Ya ini nggak tahu bagaimana caranya. Ini masih ada banyak pemain-pemain. Ada yang main-main stok. Ya kalau gabah dijualnya murah. Ya kalau beras nggak tahu kok orang beli beras kok tinggi. Kemudian berikutnya ini di pemerintahan desa yang tadi saya katakan punya legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh warga desa dan itu dilindungi oleh undang-undang. Benar-benar legitimasinya sangat kuat kepala desa itu. Dan akhirnya ya saya melihat intervensi kepala desa ternyata bukan hanya P3A ya, banyak dari teman-teman yang dari sektor lain ya, itu mengalami hal yang sama ya. Ya, kesehatan ya, posyandu lah, apa itu semuanya itu seolah-olah pokoknya apa kata kepala desa ya, kalau enggak gitu. Jadi ini memang harus berbaik-baik dengan kepala desa ini. Kepala desa punya wewenang, punya kekuatan, punya kekuasaan ini. Kemudian ketika berbicara P3A ya, ataupun kelompok tani, sasarannya itu adalah petani dan umumnya desa-desa
di Indonesia, desa-desa kita ini mayoritas petani ya. Ya akhirnya ya begitu, banyak kendala di sana. Kita ada program untuk petani, apalagi ini masalah ekonomi, jadi harus ini bukan sosial, ini ada uangnya dan ya bisa diambil keuntungan lah. Ya berikutnya, karena di desa ini memang punya satu wilayah tertentu ya, wilayah teritorial. Ya di sana ada politik, ada budaya. Satu contoh, ketika kepala desa mau naik itu ada tim suksesnya, dan ini namanya politik. Hanya ada 2 macam pilihan, balas jasa atau balas dendam. Ya kemudian ada balas jasa, si tim suksesnya dibagi-bagi kekuasaan, ada yang kablok, ada yang ketua HIPA. Enak sekali. Ya itu akhirnya terjadilah intervensi yang kuat dari kepala desa. Karena apa ya, wilayah kerjanya HIPA ya yang di Jawa Timur itu satu frekuensi dengan desa, itulah akibatnya. Kemudian satu hal lagi, kepala desa itu butuh namanya free will, butuh sebuah roda bebas, butuh tangan kanan yang itu mobilitas tinggi. Biasanya ini adalah kablok. Nah ini kablok ulu-ulu itu mobilitas tinggi karena menyelusup sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok ya, ke dusun-dusun, dalam rangka untuk misalnya mengatur air. Mengatur air ini bahkan kan nggak hanya rumah-rumah, bahkan sampai sawah-sawahnya ini sangat tinggi mobilitasnya, dan itu mobilitasnya itu yang kemudian dilirik sebuah potensi dari kepala desa, misalnya untuk mengumpulkan pajak itu. Ya sebenarnya bisa ya, itu berbagi berkerjasama bisa ya, kablok tetap HIPA, tapi tugas-tugas misalnya kepala desa perlu ya ulu-ulu, kemudian ada ya tugas untuk menarik pajak, ya sebenarnya bisa saja. Tapi kemudian pertimbangan tertentu tidak mau diduakan ya, kepala desa tidak mau diduakan, harus setia dan taat. Nah itu. Kemudian berikutnya, pengelolaan irigasi ini ya punya kewenangan untuk ngatur air, itu kan sangat strategis. Nah ini siapa yang tidak tergiur untuk memainkan, kalau punya kekuasaan ya itu bisa dimainkan itu. Untuk menyangsi orang, kamu nggak nurut tak tutup airmu itu. Untuk menarik uang bisa, kalau mau kasih uang bayaran sekian, bisa aja. Ini sangat strategis, orang karena butuh sekali ya udah kasih. Nah ini sangat strategis. Ya memang secara kelembagaan P3A ini bergainingnya mungkin kurang kuat ya. Kemudian seringkali ini dilemahkan untuk kepentingan tertentu. Ya seringkali ya hanya untuk legitimasi ya, hanya untuk bagaimana supaya ini bisa, kemudian pakai ini aja gini. Untuk akal-akalan lah ya. Jadi seperti itu, hanya sebagai alat untuk melegitimasi satu kepentingan tertentu. Baik Sobat SDA, demikian tadi telah kita ikuti diskusi tentang kemandirian P3A antara harapan dan kenyataan. Ya, ternyata kenyataan yang terjadi masih jauh dari harapan. Upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan, nah itu nanti akan kita ikuti pada episode berikutnya, menggagas sebuah lembaga P3A yang berdaya menuju kemandirian. Sekilas mungkin perlu menjadi bahan pemikiran, yaitu antara penguatan ya, pengkondisian eksternal ya di luar lembaga P3A dan juga internal. Sesuai dengan era milenial ini adalah era kolaborasi, tentu sudah tidak zamannya lagi saling bersaing, tapi saat ini adalah eranya kolaborasi.
Nah, bagaimana semua lembaga-lembaga yang ada di desa itu bisa duduk berdampingan dan bekerja sama. Kalau perlu mau difasilitasi dengan sekber, harapannya itu bisa kolaborasi, itu bisa saling mengisi kekurangannya. Nah, itulah akhirnya akan menimbulkan satu kekuatan. Ya, sama-sama kemudian menjadi berdaya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Ya, jadi tidak ada maksud sama sekali untuk mendiskreditkan ya peran pemerintah, peran perangkat desa. Ya, pemerintah dalam hal ini pemerintah desa, kabupaten, provinsi sampai pusat tidak ada sama sekali. Ini hanya sekedar pemikiran. Jadi saya juga tidak mengarah pada satu institusi tertentu ya. Jadi semua itu pusat juga ada ya, mungkin kalau dianggap kritik ya bolehlah, itu masukan, itu koreksi lah, gitu ya, koreksi, siapa tahu bermanfaat juga untuk pemerintah provinsi dan kabupaten, juga pemerintah desa. Ya, ini semua adalah sumbang saran ya, siapa tahu dari perbincangan ini bisa menjadi bahan evaluasi gitu, untuk ke arah yang lebih baik. Ya, baik petaninya juga tidak berarti bahwa petani itu jadi objek kemudian terus dibela, enggak. Jadi ada kelebihan kekurangan ini kita saling mengisi, memahami, dan dengan pemahaman ini kita bergerak sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing. Baik Sobat SDA, sampai di sini dulu. Kritik dan saran, masukan silakan disampaikan melalui email sda@hamdan.link atau Twitter hamdaninami. Dan jangan lupa tetap ikuti terus Bincang SDA, harapannya mendapatkan sesuatu kehidupan yang lebih baik. Sampai di sini, salam SDA.